Jadi dia gantung diri akibat mendengar bisikan-bisikan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kita kembali dengan channel Ade Erizal Spiritual. Channel yang membicarakan tentang seluk-beluk yang berhubungan dengan kegaiban, kerohanian, ilmu hikmah, dan segala hal yang berhubungan dengan spiritual. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mensubscribe video ini. Mudah-mudahan partisipasi Anda mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah dahulu ketika saya masih berada di Padang, Sumatera Barat. Ada orang yang mempelajari sebuah buku yang berhubungan dengan ilmu hikmah. Di dalam buku itu diuraikannya tentang kaji diri, seluk-beluk tentang diri, asal diri, dan kemudian dibicarakan juga amalan-amalannya yang harus dilazimkan setiap hari. Buku itu cukup tebal. Dan orang ini, dia membaca buku itu dan mengamalkan wirid-wirid di dalam buku itu. Macam-macam bentuk wiridnya. Ilmu hikmah tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Macam-macam. Setiap ilmu itu ada amalannya. Setiap ilmu hikmah itu ada amalannya. Diamalkannya semuanya. Orang ini sudah berkeluarga. Namun karena dia mengamalkan wirid-wirid yang terdapat di dalam buku itu, tanpa tuntunan dari seorang guru, atau tanpa tuntunan dari si penulis buku itu sendiri, mengakibatkan fatal kepada orang tersebut. Setelah dia mengamalkan wirid-wirid sesuai dengan petunjuk dalam buku itu, dia mengamalkan kadangkala di sungai, kadangkala dia mengamalkan di rumah sendiri, di dalam kamar, dengan lampu dimatikan, dengan maksud ingin mempunyai ilmu hikmah, dengan maksud supaya menjadi orang sakti. Apa yang terjadi kemudian? Setelah itu dia sering sekali mendengar bisikan-bisikan ke telinga. Macam-macam saja bisikan-bisikan yang sampai ke telinganya. Ada bisikan yang mengatakan, kamu sudah hebat, lakukan amal ini terus. Dan kemudian ada juga mengatakan, kamu amalkan ini di sungai itu tengah malam. Ikutinya, dia pergi ke sungai itu, dia berendam, lalu diamalkannya lah wirid-wirid tersebut di sungai itu tengah malam sampai pagi, sesuai dengan suara bisikan-bisikan itu. Dan kemudian setelah itu dia mendengar bisikan lagi, kamu akan menjadi sakti kalau mengamalkan dengan cara begini lagi. Diikutinya juga terus. Dan yang lebih ironisnya, dia juga mendengar bisikan-bisikan yang mengatakan istrinya berselingkuh. Ini lebih berbahaya. Sehingga
tidak sering terjadi dan cenderung terjadi, dia bertengkar dengan istrinya. Ketika istri pergi ke pasar dan kemudian ia juga pergi kerja, dia pekerja buruh, timbul bisikan bahwa istrinya itu berselingkuh di rumah. Bergegas dia meninggalkan pekerjaannya, dia pulang ke rumah. Dan apa yang ditemukannya di rumah? Dia tidak menemukan istrinya. Dia tidak menemukan istrinya. Lalu bisikan itu mengatakan, istri kamu berselingkuh tidak di rumah. Di situ tempat, ditunjukkan tempat, diikutinya pula ke situ. Tidak juga dia menemukan istrinya. Ketika sudah sore, sama-sama bertemu dengan istri di rumah, dia bertengkar. Bisikan-bisikan itu selalu datang kepada orang itu. Jadi suatu kali timbul bisikan, katanya, kamu pergi ke Lubuk Peraku. Ada di Padang tuh Jalan Senja Laut, nama Lubuk Peraku. Pergi ke sana tengah malam. Dengar suara bisikan itu di malam itu, dia pergi ke Lubuk Peraku itu. Sampai di puncak Lubuk Peraku itu disuruh dia berteriak dia tengah malam. Teriak-teriak. Sehingga orang yang lihat malam itu kaget, ini hantu atau orang berteriak-teriak. Jadi dia belajar ilmu hikmah dari kitab, dari buku, tanpa tuntunan dari guru, akhirnya mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Jadi bisikan-bisikan gaib itu datang kepada dia setelah dia melakukan amalan-amalan wirid dari buku itu sendiri. Dan ada juga karena dia orang Islam, di Islam dia ingin mengamalkan salat, ya kan? Salat, dia puasa sebagaimana lazimnya orang Islam, bulan Ramadan puasa. Namun bisikan yang timbul kepadanya mengatakan, enggak usah kamu salat. Kenapa enggak usahnya? Kamu sudah dekat dengan Tuhan. Enggak perlu salat lagi. Itu bisikan. Dan sampai dia membisikkan suatu hal-hal yang hebat-hebat tentang dirinya. Dia akan mendapat ilmu yang sangat tinggi. Ilmu yang bila ditunjuk gunung akan meletus. Ombak bisa kamu tahan. Ketika ombak di pantai bisa kamu tahan. Itu ilmunya. Dengan syarat kamu harus melakukan begini, bagaimana. Orang ini memang tidak mempunyai iman yang kuat. Dan dia juga tidak dibimbing oleh seorang guru. Sehingga apa yang dialaminya dalam melakukan amalan-amalan itu hanya dipendamnya sendiri, tidak dibicarakan dengan orang lain, tidak ada konsultasi dengan orang lain, apakah bisikan itu benar atau salah, bisikan itu datang dari siapa. Dia tidak mengkonsultasikannya kepada orang lain, sehingga dia tidak tahu bahwa bisikan itu datang dari setan laknatullah yang selalu menggodanya melalui bisikan-bisikan, memfitnah keluarganya, dan bahkan mengancam dirinya. Karena begitu seringnya dia membisikan-bisikan yang macam-macam, dia akhirnya stres juga, nggak kuat, putus asa dia. Karena setiap dia ingin membuktikan perkataan-perkataan dari bisikan-bisikan itu, semuanya nihil, nggak ada. Seperti istrinya berselingkuh, ternyata tidak. Seperti dia akan mendapat ilmu ini, lalu dia amalkan, berhari-hari dia mengamalkan amal itu di sungai. Tapi ketika diprakteknya, tidak mendapatkan apa-apa, tidak terbukti. Lalu disuruh lagi ke Lubuk Peraku, lalu berteriak ke situ, dia berteriak. Lalu disuruh malam berikutnya disuruh lagi ke Lubuk Peraku, dia pergi juga. Karena dia tidak bisa mendorong itu begitu kuat, sehingga mengikuti bisikan-bisikan gaib dari setan laknatullah itu, dan pergi juga dari Lubuk Peraku itu. Lalu dia lakukan pula amalan-amalan. Sampai akhirnya dia mengatakan bisikan itu, engkau ingin bertemu dengan Allah. Amal ini bisa menyebabkan kamu bisa bertemu dengan Allah, katanya. Lakukan amal, dia lakukan juga. Akhirnya begitu banyak bisikan-bisikan datang kepada dirinya yang mengatakan dia itu hebat, paling ingin bertemu dengan Allah.
Cara seperti itu. Entah bagaimana sebabnya, entah apa yang dibisikkan oleh setan laknatullah itu pada dirinya. Mungkin saja dia membisikkan, kalau engkau ingin bertemu dengan Allah, kamu harus gantung diri. Jadi jalan untuk melepaskan nyawa itu, maksudnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu, katanya harus dengan melepaskan nyawa kamu. Cara melepaskan nyawa yang paling praktis kalau tidak dengan amalan adalah menggantung diri kamu. Ternyata karena dia sudah terganggu pikirannya dengan bisikan-bisikan itu, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dari bisikan-bisikan itu, sehingga dia tidak bisa lagi membedakan antara hak dan yang batil. Bisikan-bisikan gaib yang datang dari setan laknatullah itu telah benar atau tidak, dia tidak bisa menimbangnya. Dan dia juga tidak mengetahui bisikan-bisikan itu datang dari setan laknatullah. Jadi bisikan-bisikan gaib itu tidak menyebabkan akhirnya dia tuh menjadi stres. Akhirnya apa? Karena bisikan-bisikan yang tiba ke dalam dirinya itu mengatakan kamu bisa bertemu dengan Allah dengan cara melepaskan nyawa kamu, dengan cara mengantung diri, ikutinya. Digantungnya dirinya. Mati dia. Di rumah, di tengah rumah ketika istrinya pergi ke pasar pagi-pagi, jam 9-an, gantung diri. Jadi ketika istrinya pulang, kaget. Suaminya gantung diri di tengah rumah. Heboh orang. Sekomplek itu. Peristiwa itu tadi malamnya dia pergi ke Lubuk Praku. Entah apa dikerjakannya, tapi seperti biasanya dia di Lubuk Praku itu melakukan amalan-amalan dan pulang dari situ, kata istrinya, pulang pagi-pagi, dia seperti biasa saja. Dan ketika dia pulang kembali, ketika istri mau pergi ke pasar dan pulangnya dia sudah menemukan suaminya itu gantung diri. Jadi dia gantung diri akibat mendengar bisikan-bisikan gaib yang dia tidak bisa membedakan bisikan itu adalah hak atau yang batil. Yang padahal sebenarnya bisikan itu datang dari setan laknatullah. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju perjalanan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa tanpa ada bimbingan dari guru. Tidak bisa kita mengamalkan wirid-wirid yang didapat dari bacaan-bacaan. Walaupun wirid itu sebenarnya adalah benar juga. Tetapi itu hanya sebagai sebuah pengetahuan bagi kita. Bukan untuk kita terapkan. Bukan untuk kita amalkan. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kitab-kitab, di buku-buku, yang juga merupakan itu mungkin ilmu hikmah, tidak bisa kita amalkan tanpa ada tuntunan dari guru. Hanya bisa kita terima sebagai sebuah pengetahuan saja. Pengetahuan tentang ilmu hikmah, amal ini, untuk buka batin ini, untuk pengisi tangan ini, untuk kebal ini, untuk meraga sukma seperti ini, dan seterusnya. Itu amalan meraga sukma, amalan pengisi tangan, amalan kebal, amalan segala macam. Itu kita terima, kita anggap sebagai sebuah pengetahuan saja. Tidak untuk diamalkan. Kalaupun kita akan mengamalkannya, kita carilah guru yang tahu tentang ilmu itu. Kalau tidak, kita akan tersesat. Itulah pentingnya kita berguru di dalam hal ilmu hikmah. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kisah yang pendek ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Di mana pada saat ini sangat cenderung orang berbicara tentang hal-hal yang gaib. Sangat cenderung orang berbicara tentang ilmu-ilmu. Kalau kamu ingin mendapat perlindungan dari Allah, kalau kamu ingin tidak nampak oleh orang lain, tidak nampak oleh musuh, amalkan ini, amalkan ini. Kan sering dibicarakan di YouTube itu. Amalan ini bisa menyebabkan Anda tidak nampak oleh orang musuh. Amalan ini musuh akan gemetar melihat kamu. Lalu Anda amalkan. Apa bedanya Anda mengamalkan sesuatu yang Anda baca di kitab-kitab? Oleh karena itu,
terima saja itu sebagai sebuah pengetahuan yang tidak perlu kita amalkan. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.